Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Listio Sigit Prabowo. Salam Baradaksa, Pak Jenderal. Terima kasih atas komitmennya terkait dengan pemberantasan judi. Kedua, saya sangat berterima kasih kepada Polda Papua Barat, segenap jajaran pimpinan dari Kapolda, terus Kepala Divisi, termasuk dengan Kepala Bidang Humasnya, Bapak Adam Erwindi. Salam Bang. Ketiga tentu Polres Fak-Fak. Tentu hal yang baik itu harus kita apresiasi. Dan kalau hal yang buruk ya kita harus kritisi. Saya berterima kasih ke Polres Fak-Fak itu ada dua hal. Pertama terkait dengan namanya pemberantasan togel. Togel ini sudah tidak berjalan di Fak-Fak walaupun masih ada yang jual sembunyi-sembunyi. Tapi oke lah. Tapi secara global togel itu sudah berkurang di Fak-Fak, walaupun miras masih. Kedua yang saya mau apresiasi, tugas kepolisian berjalan dengan baik ketika aksi guru-guru. Begitu, walaupun ada beberapa kejadian berlebihan, diminta KTP aksi segala macam, padahal itu hal tidak perlu. Guru-guru itu orang yang bermartabat, berpendidikan. Jadi terlalu hal yang tidak penting ketika mau aksi saja menyampaikan aspirasi, menyampaikan kesedihan terkait dengan apa yang terjadi di dunia pendidikan Fak-Fak saja mau aksi diminta KTP, itu sebenarnya tidak perlu. Tapi secara garis besar kinerja Polres Fak-Fak pada saat pengamanan aksi keprihatinan guru-guru kemarin itu cukup baik, termasuk dengan Satpol PP-nya. Terima kasih untuk Kasatpol ya. Saya lihat kemarin videonya itu juga berjalan dengan baik aksinya. Ketiga, saya mau berterima kasih kepada Polres Fak-Fak terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan pelaku penipuan 378 terhadap salah satu pengusaha di Fak-Fak. Ini Adam Rumagesan, ini salah satu jenderal lapangannya Untung Tamsil ketika 2020 pilkada. Tapi bisa dilihat sekarang ini status dia tersangka dan ditahan karena melakukan penipuan. Hanya ada juga hal yang saya harus kritisi. Begini, buat Pak Kapolres, saya dengan Anda tidak ada persoalan pribadi. Secara pribadi saya tidak punya dendam dengan Anda, karena kita juga nggak saling kenal, kecuali dengan beberapa pejabat Pati Pamen yang dari Papua Barat atau di Mabes mungkin saya kenal. Tapi dengan Anda kita belum berkenalan dan saya tidak kenal Anda. Tapi begini, Bang, Abang Kapolres Fak-Fak yang saya ingin sampaikan. Bang, ini kasus penipuan terhadap pengusaha ini bukan hanya dilakukan oleh Adam, tapi adik Bupati Sofyan Tamsil ini juga melakukan penipuan. Pertanyaannya, kenapa hanya Adam yang ditahan, sedangkan Sofyan Tamsil, adiknya Bupati, itu tidak ditahan? Ini malah akan melahirkan presiden buruk terhadap penegakan hukum di Fak-Fak. Adam Rumagesan ditahan dengan kasus yang sama. Sedangkan dengan kasus yang sama, Sofyan Tamsil itu bisa meranglang buana, bisa mendaftar sebagai anggota
calon anggota legislatif untuk Pileg 2024. Konyol gak? Agak konyol buat saya ketika kasus ini diangkat. Ini bang, kasus ini ketika diangkat, kasus masuk ke kategori peti es. Malah yang diproses adalah laporan bupati terkait korban. Bupati malah melaporkan ITE. Sedangkan korban yang pertama kali melaporkan kasus penipuan oleh adik bupati, kasusnya tidak dijalankan. Malah bupati didorong melaporkan ITE, dan lucunya proses ITE ini malah berlanjut. Bahkan ini ada beritanya. Nah, ini sampai mati-matian Polres itu ke konsultasi ke Polda, sampai konsultasi ke pusat terkait alih bahasa ITE. Nah, sedangkan kasus pelaporannya ini 378 sama dengan Adam, pelakunya Sofyan. Nah, ini di sini kan Sofyan mengakui kasus itu tidak bersangkutan dengan UT. Itu judulnya. Artinya sebagian dari sini, kalau baca judulnya saya, dia mengakui melakukan penipuan terkait melibatkan bupatinya atau tidak. Nah, itu harus pembuktian. Dan kalau aliran dananya dari bukti yang kita terima, dari bukti transfer yang kita terima, ada indikasi dipakai oleh bupati. Pertanyaan gini loh bang, untuk abangku Hendriana Kapolres Fakfak, gini bang, Kapolri mati-matian memperbaiki citra Polri, mulai dari kejadian Sambo sampai kejadian Teddy Minahasa sampai ke beberapa orang, yang terakhir AKBP yang di Medan itu. Nah, tugas berat Kapolri ini harusnya didukung oleh adik-adik di bawah nih, para penegak hukum. Cobalah bang, kasus penipuan oleh Sofyan Tamsil ini dibuka supaya terang benderang. Jangan sampai masyarakat berpikir, oh hanya anak negeri yang dibabat, karena Adam Rumagesan itu anak negeri, marga negeri Rumagesan. Jangan sampai masyarakat berpikir hukum ini tebang pilih. Anak negeri disikat dengan kasus yang sama, sedangkan adiknya bupati dibiarkan bebas melanglang buana, masih bisa daftar caleg. Kan nggak seperti itu. Nggak semua hal remeh-temeh ini harus saya adukan ke Propam. Agak konyol ketika hal remeh-temeh yang bisa diselesaikan di tingkat di tingkat kabupaten itu harus dilaporkan. Gitu loh. Mau di anaknya bupati, mau di anaknya presiden, kalau dia salah, dia harus disikat. Mau dia adiknya bupati, mau dia adiknya presiden, kalau salah itu hukum kan gak punya mata. Hukum itu kan tidak bermata. Bahaya sekali kalau hukum bermata. Hukum bisa main mata. Jadi lewat video ini juga saya meminta ketegasan ke Kapolres Fakfak untuk berani bertindak tegas. Supremasi hukum ini harus ditegakkan. Mata hukum ini tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Gitu. Tentunya apresiasi sudah saya berikan. Tentu hal yang harus saya kritisi juga harus saya kritisi, karena itu tugas kita. Gitu loh. Saya membuat video karena saya berharap video ini menjadi dukungan buat abang untuk berani lebih tegas, gitu. Karena publik juga ingin keadilan itu tidak bermata, keadilan itu tegak lurus. Salah katakan salah, betul katakan betul. Oke bang, selamat malam, selamat bertugas. Assalamualaikum.